Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sapul sekalian, pada saat ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa modern. Ya, perkembangan Islam pada masa modern. Pelajaran ini atau materi ini diberikan kepada kelas 11 ya, kelas 11 untuk tingkatan SMK maupun SMA. Pertama kita mulai dulu, kita lihat dulu peta dunia Islam pada waktu masa jaya ya, atau pada masa abad pertengahan. Sebenarnya bisa kita lihat bahwa daerah-daerah Timur Tengah ataupun daerah-daerah sekitaran tiga benua pada waktu itu, yaitu Eropa, Asia, Afrika. Bahkan sebenarnya di sini ada beberapa daerah yang tidak kita tandai. Sebenarnya itu sudah daerah kaum muslimin seperti daerah Spanyol ataupun daerah-daerah seperti Yunani, gitu kan, Yunani, Rumania dan lain sebagainya, itu sudah termasuk dalam daerah-daerah kekuasaan umat Islam. Kita mulai. awal sejarah periode perkembangan Islam modern, yaitu periode setelah keruntuhan Turki Utsmani. Jadi setelah Turki Utsmani runtuh, umat Islam itu berada pada kondisi terpuruk. Itu sekitar tahun 1920-an. Jadi Turki Utsmani runtuh sehingga umat Islam tidak mempunyai sosok figur negara yang bisa dianggap sebagai sebuah negara yang melindungi kaum muslimin pada waktu itu. Nah, yang menjadi pembahasan pada kali ini, apa yang menjadikan penyebab runtuhnya Turki Utsmani pada waktu itu. Nah, ada beberapa, menurut sebuah buku, ada beberapa hal yang menyebabkan Turki Utsmani itu terjadi keruntuhan. Yaitu pertama, tidak adanya wala dan al-bara. Ya, apa itu wala dan al-bara? Jadi pada waktu akhir kekhalifahan Turki Utsmani, Khalifah Turki Utsmani, pihak para sultan pada waktu itu atau para khalifah pada waktu itu sering menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin atau pejabat-pejabat penting, pejabat-pejabat kunci. Karena kenapa pada waktu itu menjadikan pemimpin orang-orang kafir itu menjadi pejabat-pejabat penting? Karena pada waktu itu Khalifah Turki Utsmani, para khalifah sultannya melihat kemajuan dari orang-orang kafir tersebut sehingga merasa, oh ini perlu ada beberapa jabatan-jabatan penting yang diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, ya, sehingga orang kafir ini menjadikan jabatan-jabatan itu untuk kepentingan mereka. Sebab dalam Al-Quran kalau berfirman menyatakan walam tabdo angkal yahudu walan nasor hatta tatabiya milatam. Jadi selalu orang kafir itu menjadikan tidak akan ridho gitu untuk umat Islam untuk menjalankan agamanya, sehingga pejabat-pejabat ini menggunakan jabatannya untuk merusak Turki Utsmani dari dalam. Apalagi pada waktu itu kebangkitan orang-orang Yahudi yang disebut dengan Zionisme itu sudah menyebar masuk ke dalam Khalifah Turki Utsmani. Nah, yang kedua, penyempitan makna ibadah. Jadi setelah dulu-dulu itu ibadah itu bukan hanya sebatas ritual. Kalau sekarang ibadah itu pada waktu itu gitu. Jadi ibadah itu hanya sebatas ritual di masjid, baca Quran, sholat berjamaah, terus ritual-ritual. Jadi ritualnya, substansi agama Islam itu terkalahkan oleh ritual, sehingga umat Islam tidak berbicara tentang politik, tidak berbicara tentang ekonomi, tidak berbicara tentang pengetahuan, hanya berbicara tentang ibadah ritual saja. Nah, ini yang mengakibatkan beberapa umat Islam itu hanya tidak melek terhadap ilmu pengetahuan, tidak melek terhadap ekonomi, tidak melek terhadap politik. Nah, ini dijadikan alat oleh orang-orang kafir masuk kepada atau menguasai jabatan-jabatan penting, karena karena umat Islam itu hanya terfokus atau terfokus pemikirannya kebanyakan sebatas ritual.
Nah, yang tiganya menyebarnya fenomena syirik khurafat. Jadi terhadap syirik khurafat itu terhadap makhluk-makhluk gaib atau terhadap terhadap benda-benda gitu. Jadi mengkultuskan benda-benda dan lain sebagainya, itu mengakibatkan ilmu pengetahuan tersisihkan. Jadi orang-orang lebih percaya terhadap hal-hal gaib yang mungkin itu irasional daripada apa-apa yang tentang yang rasional. Yang selanjutnya banyak sufi-sufi yang menyimpang. Jadi aliran-aliran sufi yang menyimpang, yang dulunya sufi itu bagus ketika zaman Ertugrul, karena Ertugrul dan para sultan itu semuanya berdekatan dengan orang-orang sufi seperti Ibnu Arabi, terus saya di Bali dan lain sebagainya. Nah, setelah kesini banyak penyimpangan pada orang-orang sufi, sehingga kurang minat terhadap ekonomi, kurang minat terhadap politik dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu menyebarnya aliran-aliran sesat, menyebarnya aliran sesat, sehingga aliran sesat itu merusak akidah dan keimanan umat Islam. Jadi umat Islam itu jiwa Islamnya itu tidak ada. Kenapa? Karena sudah masuk aliran sesat. Yang keenamnya itu tidak adanya pemimpin rohani. Jadi tidak ada seorang figur pemimpin yang benar-benar pemimpin, mempunyai sifat-sifat seperti sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga tersebarlah jadi tidak ada figur yang menjadi contoh dan tidak ada figur yang bisa menyatukan umat Islam pada waktu itu. Untuk selanjutnya, penolakan dibukanya pintu ijtihad. Jadi terjadi kejumudan. Jadi umat Islam itu tidak mau membuka ijtihad, tidak mau berpikir kritis, tidak mau berkreasi dan lain-lain sebagainya. Jadi pada waktu itu mereka hanya melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka, apa yang dilakukan oleh karuhun mereka kalau dalam bahasa Sunda. Untuk selanjutnya, menyebarnya kezaliman, para pemimpinnya itu tidak menyayangi rakyatnya, para pemimpinnya itu menindas rakyatnya dengan berbagai pajak-pajak dan kalian, dan hasil dari pajak tersebut dipakai untuk poya-poya oleh para pejabat, dansa-dansa, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir itu terjadinya perselisihan dan perpecahan antara umat Islam. Dimulainya nasionalisme, dibangkitkannya nasionalisme, jadi sehingga terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Turki Utsmani, mulai dari Pan-Arabisme, orang-orang Arab, terus orang-orang Afrika dan lain-lainnya, Syria dan lain sebagainya, diadu domba oleh orang-orang kafir pada waktu itu, orang-orang Eropa dengan misi intelijennya, yaitu kalau nggak salah Lawrence Kabila masuk ke terhadap para pembesar kaum Asobiah. Jadi Asobiahnya ditingkatkan lagi. Jadi sehingga pada waktu itu mereka tidak mau tunduk kepada Turki Utsmani, sehingga terjadi pemberontakan dan akhirnya timbullah keruntuhan Khalifah Turki Utsmani. Nah, dari ke-10 ini perlu kita cermati dan perlu kita renungkan. Jadi bisa saja hal ini juga terjadi kepada kita pada saat ini. Ya, pada saat ini ketika kita sudah menjadikan orang kafir sebagai pejabat penting, sebagai pemimpin, dan juga ibadah hanya sebatas ritual, terus banyaknya syirik-syirik, lalu adanya aliran-aliran sesat, dan tidak adanya tokoh pemimpin yang robani, terus menyebarnya kezaliman, terus para pemimpin banyak yang berpoya-poya. Nah, itu awal dari sebuah keruntuhan suatu bangsa ataupun suatu negara. Kita lanjut. Nah, ini peta kekuasaan Turki Utsmani. Bagaimana besarnya? Kita bisa lihat hampir sepertiga dunia pada waktu itu dikuasai oleh Turki Utsmani, yang pada waktu itu puncaknya di bawah kekuasaan Sultan atau Khalifah Sulaiman Al-Kanuni berhasil menguasai seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, pada gambar tersebut kita lihat hampir semuanya dikuasai oleh umat Islam. Jadi tempat-tempat strategis dikuasai oleh umat Islam. Sehingga dari kekuasaan Turki Utsmani ini timbullah apa yang disebut kolonialisme Barat. Di kolonialisme Barat ini terjadi pertama karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, sehingga jalur perdagangan yang bisa kita lihat tadi, jalur perdagangan dari Eropa ke daerah timur, ke Cina, ke Asia Tenggara itu tertutup karena dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga mereka mencari penjelajahan atau mencari jalan lain bagaimana bisa sampai ke timur, sehingga ada beberapa yang berhasil ke daerah timur seperti Alfonso Albuquerque atau Nicolas Copernicus dan lain sebagainya.
Bahkan ada terjadi penemuan benua baru pada waktu itu, yaitu daerah benua Amerika. Jadi ada yang berlayar ke Amerika, pas turun ke benua tersebut mereka menyangka itu India, sehingga menyebut orang asli di sana itu adalah orang Indian gitu ya. Nah, setelah melakukan penjelajahan tersebut dengan semangat kolonialisme, yaitu menjadi 3 kata, yaitu gold, glory, and gospel, kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama mereka. Nah, dari misi tersebut terjadilah kolonialisme Barat. Mereka melakukan penjelajahan tidak melewati Laut Tengah karena sudah dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga timbullah mereka menjajah negara-negara yang berada di luar kekuasaan Turki Utsmani, khususnya di daerah-daerah timur ya. Nah, kita bisa lihat peta penjelajahan ya. Untuk Portugis yang berwarna merah tersebut, Portugis itu melakukan penjelajahan ke bawah ya, ke Afrika. Di sana ketemu di Cape Town atau Tanjung Harapan, lalu ke India, dan selanjutnya ke daerah-daerah Asia Tenggara. Dan selanjutnya yang berwarna biru itu Belanda. Belanda melakukan sama seperti Portugis, tapi Belanda itu ke bawah ke Samudra Hindia, lalu melewati daerah ke daerah Jawa. Nah, sedangkan dari Spanyol ke Samudra Atlantik dan menemukan Indian atau kita Amerika ya, mereka menyangka India itu, sehingga mereka menyebut Indian. Lalu mereka sampai ke Samudra Pasifik dan ke Filipina. Nah, itu penjelajahan bangsa Eropa yang akhirnya terjadilah sebuah kolonialisme dan imperialisme. Kita lanjut ke kolonialisme di dunia Islam. Yang pertama, rejim akibat hal-hal yang mengakibatkan terjadinya kolonialisme di dunia Islam. Yaitu pertama, rejim yang tidak stabil. Jadi ketika sebuah negara Muslim tidak stabil pimpinannya, terjadi pemberontakan atau pelemahan sultannya yang kurang cakap dalam memerintah, maka dimasukkanlah kolonialisme ke sana. Dicontohkan di sini adalah Kesultanan Utsmaniyah. Saat Eropa berekspansi, Istanbul lebih siap menghadapinya karena sudah terlebih dahulu terbuka dan kemudian yang munculnya di dunia biru, terutama sejak awal. Jadi fakta pertama, ketika rejim yang stabil, orang-orang Eropa tidak berani untuk mengganggu. Yaitu pada waktu itu ketika Turki Utsmani, orang Eropa tidak masuk ke Turki Utsmani, bahkan mereka menghindari Turki Utsmani sehingga melakukan penjelajahan. Yang kedua adalah rejimnya agak stabil. Nah, ini agak stabil. Arifin mencontohkan dinasti Khozar di Iran. Penguasa Khozar abad ke-19 mulai bersikap permisif terhadap pengaruh asing. Jadi sudah siap hati-hati terhadap orang-orang asing. Nah, yang ketiga, entitas politik yang terbelah-belah. Ini yang ditunjukkan oleh kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara atau Indonesia. Jadi ketika datang orang-orang Eropa datang ke Indonesia, nah sultan-sultan Indonesia itu tidak siap untuk berhadapan dengan orang-orang Eropa yang notabene teknologinya lebih mutakhir lah pada zaman itu. Sehingga ketika pada waktu itu terjadilah penjajahan-penjajahan yang awal mulanya melalui perdagangan seperti VOC dan yang lain sebagainya. Nah, awal kebangkitan dunia Islam setelah beberapa abad umat Islam itu berada dalam kemunduran, alias masa-masa dijajah atau masa-masa penjajahan, mulailah umat Islam itu ada kesadaran untuk bangkit. Nah, pertama yang menyebabkan faktor bangkitnya umat Islam itu ternyata faktor eksternal, yaitu ketika datangnya kolonialisme Barat, Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Prancis, dan lain-lainnya. Mereka memonopoli, mengeksploitasi kekayaan alam dan menaklukkan wilayah sebagaimana tergambar dalam semboyan Gospel, Gold, and Glory. Jadi ketika umat Islam terjajah, ekonominya dimonopoli, kekayaannya dieksploitasi, dan agamanya diganggu, maka mulailah sadar umat Islam bahwa ternyata kita nih harus bangkit. Nah, yang kedua faktor internal. Nah, itu munculnya paham taklid pada pendapat ulama, tarekat yang banyak memutuskan wali, syekh, dan mursyid. Berkembang paham sikretisme, khurafat, tahyul, dan praktek bidah, meninggalkan kajian-kajian mengandung unsur filsafat. Nah, di faktor internal karena paham-paham tersebut mulai kita sudah sadar bahwa ada paham-paham khurafat, tahayul, bid'ah, dan lain sebagainya, kita mulai sadar ternyata kita harus kembali kepada Islam yang sesungguhnya.
Nah, kita corak kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Ada 3 corak ya. Pertama, modernisme, modern. Ya, untuk selanjutnya nanti akan berubah menjadi modernisme dengan tokoh-tokohnya, yaitu pertama Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan tokoh neomodernisme seperti Fazlur Rahman. Nah, modernisme lahir karena adanya pertemuan antara nilai Islam dan peradaban Barat, pemanfaatan akal, paham liberalisme, pemikiran terus berkembang sehingga umat Islam itu mulai mengkaji terhadap filsafat-filsafat baik yang bersumber dari filsafat Yunani maupun filsafat-filsafat Islam yang berkembang pada saat dulu ketika zaman Abbasiyah seperti filsafat Mu'tazilah. Yang kedua itu corak kebangkitan Islam yang bercorak revivalisme. Nah, pada revivalisme ini nantinya akan berubah menjadi neo-revivalisme, yaitu dengan tokoh-tokohnya seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Di Indonesia dilanjutkan oleh 3 tokoh haji, yaitu yang berasal dari Minangkabau, yaitu Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Tuaku Nan Renceh. Generasi baru atau neo-revivalisme ditunjukkan oleh kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimi, Salafi, dan corak revivalisme ini memiliki karakteristik pentingnya mengembangkan ijtihad. Jadi kembali membuka ijtihad yang tadi ketika keruntuhan Tuki Utsmani ijtihad itu mulai ditutup. Nah, kita dibuka lagi pintu ijtihad, kembali lagi terhadap mengkaji Al-Quran dan lain sebagainya, dan juga anti terhadap perkembangan dualisme yang berakar di pemikiran Barat, ya, yang dan kalam teologi yang dikembangkan Ibnu Sina. Jadi kembali dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka kembali mengkaji Al-Quran dan hadis dan menolak filsafat-filsafat dari Barat, ya. Beda seperti modernisme itu mengkaji filsafat Barat dan filsafat-filsafat Islam yang pada waktu tersebut berkembang ketika pada masa atau ketika berkembangnya paham Mu'tazilah. Yang ketiga, tradisionalisme. Nah, dan tahun berikutnya berubah menjadi neo-tradisionalisme dengan tokohnya seperti Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas dan lain sebagainya. Karakteristik kebangkitan Islam pola tradisionalisme ini pertama, mentoleransi kesesuaian antara adat istiadat dan kebangkitan Islam pola yang berkembang di masyarakat dengan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran. Jadi tradisionalisme ini adat istiadat yang sudah berkembang di masyarakat ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, mereka membiarkan, ya, membiarkan, dan pendekatannya bersifat kontekstual gitu. Jadi lebih smooth lah, lebih lembut menghadapi golongan-golongan adat. Nah, ketiga corak kebangkitan ini bangkit bersama dan menunjukkan perjuangannya bersama sehingga awal abad 20-an umat Islam mulai bangkit dan beberapa negara-negara Islam mulai bisa memerdekakan dirinya sendiri. Kita lanjut. Nah, setelah itu lahirlah ormas Islam, terutama ini yang di daerah Indonesia. Itu pertama ormas Islam yang lain itu adalah oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, dialah adalah imam besar, ya, dari orang Indonesia yang bisa berhasil menjadi imam besar di Al-Haram atau di Masjidil Haram Makkah. Nah, ia tidak pernah pulang ke kampung halamannya karena pertama sistem adat warisnya yang tidak mau berubah, jadi susah untuk mendakwah di sana. Yang kedua, menentang sistem tarekat yang berkembang pada saat itu. Pemikiran Ahmad Khatib ini lalu disebarluaskan oleh murid-muridnya, yaitu Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, lalu Haji Abdul Ahmad dan Kiai Ahmad Dahlan yang pada akhirnya mendirikan Muhammadiyah, lalu Sulaiman Ar-Rasuli dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu yang nanti akan mendirikan ormas sebuah pendirian NU. Nah, pertama kita Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas saran murid-muridnya yang tergabung dalam Budi Utomo, dan mengingat ya semula adalah sebagai guru sekolah Budi Utomo adalah ormas yang didirikan oleh Wahidin Sudiro Husodo. Ya, lanjut. Al-Irsyad adalah Jamiat Islam Al-Irsyad Al-Arabiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Asurkati di Jakarta, yaitu mengacu pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah pertama di Jakarta, ya. Lalu Persatuan Islam atas prakarsa Haji Jamjam, lalu Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan Jamiah Diniyah berdiri tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya oleh Kiai Hasyim Asy'ari.
Ada ternyata ulama yang mengingat penting lembaga ini, yaitu Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Khalil Bangkalan. Nah, ini lahirnya NU. Nah, sekian mungkin sekian dari saya atau dari kami. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.